Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Okay, let's start our activity today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Before we start our lesson today, let's say our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Nah, ini adalah doa belajar yang kita selalu baca sebelum kita belajar. Okay, my beloved student. Yeah. Today we are going to talk about chapter 2, bab 2. And the title is This is me. Inilah saya. Ya, sekarang anak-anakku sekalian, saya harap kalian menyiapkan, membuka buku kalian pada halaman 22. So, open your book in page 22. Nah, kita masih membahas bab 2 dengan judul Inilah Saya. Ya, sebelumnya ingin menyampaikan learning purposes, tujuan pembelajaran. The first is, peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk menginformasikan jati dirinya dengan pendek dan sederhana, termasuk nama, asal, alamat, kesenangan, dan anggota keluarganya kepada orang lain. The second is, peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan sosial, menjadi lebih mengenal diri, keluarganya, saling mengenal satu dengan lainnya. And the third is, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain. Okay, my beloved student, our identities part 2. Identitas kita, identitas diri, bagian kedua. Nah, yang ingin mengingatkan kembali, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan kata depan in, on, dan at dalam menunjukkan lokasi atau tempat. Nah, pada kesempatan ini akan mereview kembali pembahasan kita mengenai penggunaan kata depan in, on, dan at. Ya, tentunya anak-anakku sekalian masih ingat kalimat yang jelaskan, yang berikan pada penjelasan pertemuan yang lalu. Silakan diperhatikan ulang kalimat di bawah ini. Indah lives in Goa. Indah tinggal di Goa. Nah, kata depan yang gunakan adalah kata depan in, karena kata depan in digunakan untuk menunjukkan
lokasi atau tempat yang ruang lingkupnya masih luas atau general. Ya. Yang manakah itu yang dimaksud masih luas? Ya, yakni kata goa. Goa ini merupakan suatu tempat yang masih luas, ruang lingkupnya besar. Jadi kita menggunakan kata depan in. Oke, selanjutnya Indah lives on Palanga Street. Indah tinggal di Jalan Palanga. Nah, pada kalimat ini menggunakan kata depan on. Karena pada kalimat ini menunjukkan bahwa Indah tinggal di Jalan Palanga, Palanga Street. Nah, kata jalan inilah yang menunjukkan bahwa lokasi atau tempat Indah tinggal sudah sedikit terperinci. Karena sudah ada nama jalannya, Jalan Palanga. Sehingga kata depan yang digunakan adalah kata depan on. Ini untuk menunjukkan nama lokasi atau tempat. Next, Indah lives at 25 Palanga Street. Indah tinggal di Jalan Palanga nomor 25. Nah, pada kalimat ini memang menggunakan kata depan at. Coba diperhatikan. Nah, kata depan at karena menunjukkan lokasi tempat atau tempat yang sudah detail, sudah terperinci. Nah, mengapa? Karena pada kalimat ini dijelaskan nama jalan, yakni Palanga Street, beserta ini nomornya, nomor rumahnya. Ya, kalau sudah seperti ini kalimatnya, berarti kata depan yang digunakan haruslah at. Kita harus menggunakan kata depan at untuk menunjukkan alamat, lokasi, tempat yang detail, yang sudah detail. Ya. Oke, anak-anakku sudah paham semuanya? I do hope all of you understand. Jadi jangan dibalik penggunaan kata depannya ya. Harus sesuai dengan kalimat dalam menunjukkan lokasi tempat. Jadi kapan kita menggunakan in, dan kapan pula menggunakan on, dan kapan juga menggunakan at. Harus sesuai. Oke, lanjut ya. We move to the next slide. Oke, we will learn to tell other people about our names, our origin, and our home address. Ya, kita akan mempelajari tentang memberitahukan orang lain mengenai nama kita, asal kita, dan alamat rumah kita. Di sini ada contohnya. Coba anak-anakku sekalian, open your book in page 22. Di halaman 22. Kalian bisa melihat di buku paket kalian atau di aplikasi yang kalian sudah download, aplikasi buku bahasa Inggris. Nah, kalian buka halaman 22. Kita baca sama-sama ya. Hello, my name is Haira. I am from Central Kalimantan. I live in Palangkaraya, in Kecamatan Rangutan, RT3 RW4, on Jalan Belimbing.
To be precise, I live at 15 Jalan Belimbing. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan lagi. I live in. Kata in diletakkan sebelum Palangkaraya karena in menunjukkan, karena kita ingin menunjukkan lokasi atau tempat yang masih luas ruang lingkupnya atau masih general, yakni Palangkaraya. Palangkaraya itu wilayah yang luas. Ya, kita istilahnya masih kesulitan bila ingin mencari alamat rumahnya Haira di kota Palangkaraya, itu sangat sulit karena Palangkaraya masih luas ruang lingkupnya. Ya. Kemudian makanya kita menggunakan kata depan in. Oke, sudah paham ya? Lanjut, ada kalimat in Kecamatan Rangutan. Kita masih menggunakan kata in Kecamatan Rangutan karena kata kecamatan Rangutan, kalimat ya, Kecamatan Rangutan itu masih luas, ruang lingkupnya masih luas, jadi masih kesulitan untuk menemukan Haira bila kita hanya mengetahui Kecamatan Rangutan saja. Ya, kita kesulitan karena wilayah Kecamatan Rangutan luas. Untuk itu, kata depan yang dipakai dalam kalimat harus memakai kata in. Ya. Harus memakai kata in. Kemudian RT3RW4. Nah, kalimat berikutnya on Jalan Belimbing. Ini jalan, ini jalan bahasa Inggrisnya street. Jadi bisa memakai Jalan Belimbing, bisa juga kita ganti dengan Belimbing Street. Ya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Namun masih bisa juga tetap diucapkan Jalan Belimbing. Bisa juga Belimbing Street. Ya. Nah, sekarang kita masuk di kata depan on. Nih, sebelum nama Jalan Belimbing ada kata depan on. Kenapa kita menggunakan kata depan on? Bukan in, bukan pula at. Di sini, di kalimat yang mem tunjuk ini. Mengapa? Iya, betul sekali. Karena kata depan on digunakan untuk menunjukkan lokasi atau alamat atau tempat yang sedikit terperinci. Mengapa dikatakan sedikit terperinci? Belum detail karena di sini dijelaskan nama jalannya saja tanpa nomor. Nama jalan saja, Jalan Belimbing. Jadi belum terlalu terperinci. Namun namun tidak general lagi, tidak luas lagi karena sudah masuk ke Jalan Belimbing. Bukan lagi kota Palangkaraya, tapi sudah masuk ke Jalan Belimbing. Nah, kalau sudah seperti ini, ada nama jalan tanpa nomor, maka kata depan yang digunakan adalah on. Ya. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya. To be precise, I live at 15 Jalan Belimbing. Ada kata at di sini, kata depan at, karena sudah menunjukkan lokasi atau tempat yang
detail. Sudah detail ya, sudah sangat terperinci. Mengapa dikatakan sangat terperinci? Karena ada nama jalan, yakni Jalan Belimbing, dan disertai juga dengan nomor rumahnya, yakni 15. Saya tinggal di Jalan Belimbing nomor 15. Ya, jadi kata depan yang digunakan adalah at. Ya, karena sudah menunjukkan lokasi yang detail, yang sangat terperinci. Sudah ada nama jalannya dan ada pula nomor rumahnya. Seperti itu ya. Ciri-cirinya penggunaan at dalam menunjukkan lokasi atau tempat. Nah, inilah artinya. Halo, nama saya adalah Haira. Saya berasal dari Kalimantan Pusat. Pusat Kalimantan ya. Saya berasal dari Pusat Kalimantan. Saya tinggal di Palangkaraya di Kecamatan Rangutan, RT 3 RW 4 di Jalan Belimbing. Tepatnya saya tinggal di Jalan Belimbing nomor 15. Nomor 15. Ya. Okay, my beloved student, I do hope all of you understand. So we move to the next slide. Nah, ini adalah siswa yang kedua yang akan memperkenalkan diri. Kita baca ya sama-sama. Hi, my name is Tito Pesolima. I am from Seram Island. I live in Kampung Medan, RT4 RW7 on Jalan Teratai. Precisely, I live at 23 Jalan Teratai. Ya, sama seperti penjelasan yang sebelumnya, memakai kata depan in karena Kampung Medan itu lokasi yang masih luas, ruang lingkupnya masih besar. Jadi memakai kata depan in. Sedangkan di sini kalimat yang ini yang menunjukkan Jalan Teratai, kata depan yang digunakan adalah on karena sudah sedikit terperinci lokasinya, sudah menyebutkan nama jalan, ya. Dan yang at, I live at 23 Jalan Teratai, kata depan at karena lebih detail lagi lokasinya, sudah ada nama jalan, ada juga nomor rumahnya, dilengkapi dengan nomor rumah. Itulah ciri-ciri penggunaan kata depan in, on, dan at. Kembali lagi, Jalan Teratai ini bisa diganti ya dalam bahasa Inggris Teratai Street. Bisa juga tetap menuliskan nama jalan saja. Bisa juga diubah menjadi Teratai Street, Jalan Teratai. Lihat artinya ya, kita baca sama-sama. Hai, nama saya adalah Tito Pesolima. Saya berasal dari Pulau Seram. Saya tinggal di Kampung Medan, RT 4 RW 7 di Jalan Teratai. Tepatnya, saya tinggal di Jalan Teratai nomor 23. Oke, seperti itu ya anak-anakku. Cara memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama asal dan alamat rumahnya. Oke, my beloved student, sekarang tiba saatnya tugas individu. Mem akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan disimak pertanyaannya. The question is,
Record your voice to tell other people about your names, your origin, and your home address in English. Rekam suaranya untuk memberitahu ke orang lain tentang nama, asal, dan alamat rumahmu dalam bahasa Inggris. Jadi buat seperti contoh yang tadi, yang perkenalan tadi yang kita sudah baca sama-sama, yang ada di bukunya halaman 22, itu lihat contohnya di situ. Tadi kita sudah membaca perkenalan diri dari Haira dan Tito P5. Jadi sekarang anak-anakku membuat perkenalan diri seperti itu juga. Membuat perkenalan diri dengan merekam suaranya. Ya. Oke. Kemudian tugas individu kedua ya, ini berikutnya. Tulislah hasil rekaman suaramu ke dalam buku latihan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi diartikan ke dalam bahasa Indonesia juga. Ini write down the recorded voice into your exercise book in English and Indonesian. Jadi tulislah hasil rekaman suaramu ke dalam buku latihan. Hasilnya ya ditulis ke dalam buku latihan dalam bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Jadi setelah direkam ditulis kembali ke buku latihannya. Okay, I think that's all my explanation today. So before we close our meeting today, I would like to give you words of wisdom. Kata-kata mutiara. Forgive yourself for your fault and your mistake and move on. Maafkan diri Anda untuk kesalahan Anda dan kekeliruan Anda dan melangkahlah maju. Jadi bila kita berbuat kesalahan, jangan menjudge diri bahwa saya ini memang orang yang salah. Jadi tidak pantas untuk dimaafkan. Jangan seperti itu ya, itu pendapat yang salah. Jadi bila kita berbuat kesalahan, itu merupakan penyemangat kita untuk lebih maju lagi, sehingga kita tidak berbuat kesalahan yang kedua kalinya. Jadi jangan berputus asa bila berbuat kesalahan, karena kesalahan itu merupakan guru besar buat kita, pelajaran besar buat kita untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri, sehingga kita tidak membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Oke, seperti itu ya. Oke, my beloved student. Okay, before we close our meeting today, let's pray closing prayer. Doa akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.